warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Lapsita Rama Faiza, NIM KAD 712150, mahasiswi semester 4 kelas F, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas 11 Maret, kampus Kebumen. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai siklus air yang termasuk ke dalam materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Video pembelajaran kali ini dibuat juga dalam rangka untuk memenuhi penugasan mata kuliah media pembelajaran. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu melalui video pembelajaran ini kalian akan memahami mengenai 1. Manfaat air, 2. Pengertian siklus air, 3. Tahapan siklus air, dan 4. Kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa simak sampai selesai ya. Seperti yang kalian ketahui bahwasannya air merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, jelas bahwa keberadaan air sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dan tahukah kalian bahwa sekitar 71% permukaan bumi kita ini tertutupi oleh perairan loh. Dan dari jumlah tersebut sekitar 97% itu merupakan air asin yang berada di laut. Dan sisanya 3% itu air tawar. 3% air tawar itu diantaranya es yang ada di kutub dan air yang biasa kita gunakan sehari-hari baik yang berada di danau, sungai, dan air tanah. Wah, ternyata permukaan bumi kita ini memang sebagian besar tertutupi oleh perairan ya. Dan hanya sekian persen saja air yang bisa kita gunakan. Manfaat air bagi kehidupan ini apa saja ya? Mari kita bahas manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Manfaat air ada berbagai macam, yaitu ada bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi manusia. Bagi hewan, manfaat air yaitu 1. Untuk minum, 2. Membersihkan tubuh, 3. Tempat hidup beberapa jenis hewan, dan 4. Produksi susu bagi hewan mamalia. Bagi tumbuhan, manfaat air yaitu 1. Sebagai bahan fotosintesis, 2. Pelarut zat hara, 3. Tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Bagi manusia, 1. Untuk kebutuhan minum, 2. Keperluan rumah tangga, 3. Membersihkan tubuh, 4. Irigasi pertanian, 5. Jalur transportasi, dan 6. Sarana rekreasi dan olahraga. Meskipun air digunakan secara terus-menerus oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik hewan, tumbuhan, dan juga manusia, namun keberadaan air di muka bumi ini tidak pernah habis loh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya proses siklus air. Adakah yang sudah pernah mendengar proses siklus air? Apa yang dimaksud dengan proses siklus air? Siklus air merupakan perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air juga dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai tahapan siklus air. Secara umum, siklus air ini dikenal dengan 3 tahapan. Namun sebenarnya siklus air terdiri dari berbagai tahapan. Secara umum, tahap siklus air dikenal dengan 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Tahap kedua yaitu kondensasi atau pembentukan awan. Dan tahap yang ketiga yaitu turunnya hujan. Berikut saya jelaskan mengenai tahapan siklus air secara lebih rinci.
Di dalam proses siklus air, pertama-tama air yang ada di bumi, baik di sungai, danau, laut, akan mengalami penguapan jika terkena sinar matahari. Peristiwa ini dinamakan dengan proses evaporasi. Proses evaporasi yaitu penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Tidak hanya air yang ada di danau, sungai, dan laut saja yang menguap, tetapi air yang terdapat di tumbuhan juga akan menguap karena terkena sinar matahari. Peristiwa ini disebut dengan proses transpirasi. Uap air hasil evaporasi dan transpirasi akan naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat yang tinggi dan dingin dan akan mengalami proses pengembunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran air yang disebut hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Presipitasi dapat berupa hujan, es, dan juga salju. Sebagian air dari hasil presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali ke sungai, danau, ataupun laut. Proses penyerapan ini dikenal dengan istilah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses menyerapnya butiran air ke lapisan tanah. Nah, jadi itulah maksudnya perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Maka dari itu, meskipun air kita gunakan secara terus-menerus, namun keberadaannya tidak pernah habis karena adanya proses siklus air. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai tahapan peristiwa siklus air. Berikutnya kita akan membahas mengenai kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air. Kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air. Kita akan melihat terlebih dahulu kegiatan manusia yang dari segi negatifnya. Kegiatan manusia yang pertama yaitu ada penebangan dan pembakaran hutan. Hutan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan kita, tentunya dalam proses siklus air. Jadi jika dilakukan penebangan dan pembakaran hutan, secara otomatis akan mengganggu kelangsungan siklus air, sehingga nantinya kita akan mendapatkan air yang tidak layak bagi kehidupan sehari-hari. Kegiatan kedua yaitu membuang sampah dan limbah ke air. Jadi, secara otomatis air tersebut akan terkontaminasi bakteri dan zat-zat kimia lainnya. Kegiatan yang ketiga yaitu pencemaran udara. Udara sangat berperan dalam siklus air, yaitu menghantarkan awan ke tempat yang lebih tinggi dan meniup awan sehingga menghasilkan titik air dalam bentuk hujan maupun salju. Jika udara tercemar, maka nantinya air yang akan dihasilkan oleh siklus air juga akan terkontaminasi. Kegiatan negatif yang keempat yaitu ada pembangunan gedung dan lantai beton. Jadi ketika kita membangun gedung dan melakukan betonisasi, maka tidak ada penyerapan air. Jadi tanah untuk menyerap air sudah dilapisi semen dan beton sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyerap air hujan yang dihasilkan oleh siklus air. Setelah membahas mengenai kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air dari segi negatif, kita melanjutkan dari segi positifnya. Nah, kegiatan manusia yang dari segi positif pertama itu melakukan reboisasi. Jadi, reboisasi adalah melakukan penghijauan atau penanaman kembali hutan gundul setelah ditebang. Ketika kita melakukan reboisasi, artinya kita telah mendukung terjadinya siklus air. Jadi, ini merupakan kegiatan yang positif. Kegiatan positif yang kedua yaitu membuat lubang biopori.
Lubang biopori atau lubang resapan air ini dibuat di dalam tanah. Dengan adanya lubang biopori, ini akan membantu membuat pori di dalam tanah sehingga tanah dapat menyerap air dengan lebih banyak. Lubang biopori juga mencegah terbentuknya genangan air di permukaan tanah dan memperbanyak persediaan air tanah. Kegiatan positif yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, kita sudah mendukung proses terjadinya siklus air. Jadi lingkungan menjadi bersih, sungai menjadi bersih, maka nanti kita akan mendapatkan air yang bersih juga dari siklus air yang terjadi. Kegiatan positif yang keempat yaitu memperbanyak ruang terbuka hijau. Diberlakukannya memperbanyak ruang terbuka hijau ini yaitu untuk mengimbangi pembangunan dan pembetonan, sehingga nantinya akan meningkatkan laju infiltrasi dan memperbanyak cadangan air tanah. Jadi paham ya sampai sini? Kalau begitu kita melanjutkan ke kesimpulan ya. Jadi dari video pembelajaran kali ini dapat diambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah siklus air merupakan perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi dengan beberapa tahapan seperti penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Lalu dengan adanya siklus air ini juga membuat kebutuhan air bagi kehidupan makhluk hidup dapat terus terpenuhi. Demikian materi siklus air yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan bermanfaat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.